Bang, bahas IKN dong. Oke, kita akan bahas IKN. Oke guys, ternyata pemindahan ibu kota negara ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia pada tahun 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan Indonesia Timur. Pemindahan IKN ke Kalimantan ini sudah didasari beberapa pertimbangan keunggulan wilayah, yaitu 1. Lokasi strategis yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia serta dilewati oleh alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2. 2. Memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. 3. Lokasi yang berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. 4. Ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah yang memadai untuk pengembangan IKN. 5. Minim risiko bencana alam. IKN dibangun dengan mengimplementasikan konsep Smart City. Smart City atau kota cerdas itu sendiri yaitu wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. IKN dibangun dengan berlandaskan 8 prinsip, yaitu 1. Mendesain sesuai kondisi alam. 2. Bhinneka Tunggal Ika. 3. Terhubung aktif dan mudah diakses. 4. Rendah emisi karbon. 5. Sirkuler dan tangguh. 6. Aman dan terjangkau. 7. Kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi. Dan terakhir, yang ke-8, peluang ekonomi untuk semua. Konsep Smart and Sustainable Forest City di Ibu Kota Nusantara atau IKN bakal memadukan beragam Internet of Things atau IoT dengan hutan yang terproteksi. Internet of Things atau IoT ini menggunakan prinsip-prinsip Smart Living, Smart Government, Smart Economy, Smart Environment, Smart Mobility, dan yang juga tak kalah penting adalah Smart People. IKN juga memiliki mobilitas terhubung dan transportasi berkelanjutan loh. Jadi, Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan transportasi publik dan mobilitas aktif menjadi prioritas di Nusantara, Kalimantan Timur yang memiliki target yaitu 80% perjalanan menggunakan transportasi publik dan mobilitas aktif. Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara terdapat KPI (Key Performance Indicator). Terdapat 8 prinsip yang ditargetkan untuk dicapai. Salah satunya prinsip terhubung, aktif, dan mudah diakses. Infrastruktur mobilitas Kota Nusantara akan didukung dengan sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transport System atau yang lebih dikenal dengan ITS. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi sejak fase perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan layanan akan dapat menghasilkan ekosistem transportasi yang optimal. Dampak positifnya, yakni yang pertama, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bisa mengurangi jumlah populasi dan kepadatan di Jakarta. Kemacetan di Jakarta akan terus terurai dan keadaan kota akan menjadi lebih tertata dan bersih. Dan yang kedua yakni mengurangi beban Jakarta yang sebelumnya menjadi pusat birokrasi dan pusat pemerintahan, sehingga Jakarta lebih difokuskan untuk pusat bisnis dan investasi. Dan yang ketiga yakni pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi di setiap daerah. Jakarta dan kawasan penyangga akan berkembang. Dan yang terakhir yakni fokus pertahanan dan keamanan yang mendominasi Pulau Jawa akan lebih terurai. Dampak negatifnya, 1. Memakan anggaran yang sangat banyak. Presiden Jokowi pernah menyampaikan Indonesia menggelontorkan dana sebesar 466 triliun untuk pemindahan ibu kota. 2. Membutuhkan lahan yang sangat luas, yaitu sekitar 300.000 hektar. Kawasan hutan di Kalimantan akan berubah menjadi beton-beton. 3. Kantor dan institusi akan mengeluarkan dana investasi yang lebih besar untuk membangun kantor baru di ibu kota baru. 4. Dikhawatirkan akan terjadi ledakan populasi di Kalimantan sebagaimana ledakan populasi di Jakarta. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!